Ya, saudara, diakui memang hingga saat ini di Indonesia ganja masih masuk dalam golongan satu narkotika dan artinya masih bersifat ilegal. Sementara tidak bisa dipungkiri ada sejumlah orang yang memang membutuhkan ganja untuk keperluan medis atau digunakan sebagai obat. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah tepat nantinya jika ganja ini dilegalkan untuk medis? Apa baik buruknya, bagaimana pengawasannya? Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber. Di antara nanti akan bergabung Ibu Santi Warastuti, kami menyebutnya sebagai pemohon legalisasi ganja medis yang sempat hadir di Car Free Day di Jakarta atau Hari Bebas Kendaraan hari Minggu lalu. Ia menyuarakan ganja diperbolehkan untuk medis untuk anaknya atau putrinya Pika yang mengalami sakit lumpuh otak. Kemudian akan bergabung juga nanti dari DPR RI, Komisi 3, Arsul Sani, dan yang sekarang sudah hadir ada pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Asep bisa mendengar ya suara saya ya? Tapi kita belum mendengar suaranya Kang Asep nih, sambil kemudian mencoba ya Kang Asep ya. Sekarang di Bandung atau di Jakarta, Kang? Baru pulang dari Jakarta, baru sampai Bandung, nanti balik lagi ke Jakarta. Oh gitu, waduh berarti 90% bisa ketemuan lah ya di Jakarta. Kangen sama Kang Asep soalnya, biasanya kita ketemu langsung di studio. Kang Asep, sambil menunggu Bu Santi, insya Allah sudah janji untuk bisa gabung pagi ini, dan juga Bang Arsul Sani dari Komisi 3 DPR RI. Saya ngobrol dulu sama Kang Asep. Kang Asep banyak dikenal sebagai pakar hukum pidana, seringnya disebut begitu, tapi mungkin sedikit orang yang tahu juga aktivis di Granat, kan begitu ya. Nah, Kang Asep, boleh tahu pendapat Kang Asep sendiri sebagai, ini ada dua sisi lah saya ya. Ada tetap orang khawatir, di satu sisi kalau hal-hal yang berkaitan sama narkotika ini dilegalkan nanti gimana gitu. Itu bisa nggak diawasi. Di satu sisi, kita nggak bisa menafikan ada orang yang membutuhkan ini untuk medis. Nah, hal semacam ini gimana ini Kang? Kita melihatnya pada situasi saat ini, menurut Kang Asep seperti apa baiknya, Kang? Ini Mas Bayu, ini perlu dikelirkan dulu. Yang pertama kan soal dengan kasus Thailand ini Ya. perlu legalisasi ganja katanya. Betul. Ini kalau membaca undang-undang itu selalu ujungnya yang dilarang itu. Pasal undang-undang narkotika itu nanti bisa dibaca ya pasal 7 maupun ada pasal 8. Jadi narkotika itu kalau kepentingan pelayanan kesehatan termasuk rehabilitasi medis, sekali lagi ya, pelayanan kesehatan rehabilitasi medis maupun untuk kepentingan ilmiah, ilmu pengetahuan ya, penelitian boleh. Oh boleh Kang. Oke. Pasal 8. Yang kedua, yang dilarang itu tanpa hak melawan hukum. Jadi ketika ganja ya, sekarang beberapa golongan itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, boleh itu diharamkan, boleh. Yang untuk pengertian termasuk tadi pelayanan kesehatan itu termasuk pelayanan rehabilitasi medis. Jadi kalau mengatakan legalisasi ganja, lo ganja legal kok kalau kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk kesehatan. Itu ada di pasal 7 lagi ya, dan penjelasannya lebih jelas lagi itu. Yang nggak boleh itu tadi di 112. Jadi tiba-tiba Mas Bayu make, saya produksi. Itu yang nggak boleh. Nah sekarang kan sering kejadian. Tidak hanya sekarang, yang kemarin tuh yang ibu ini. Sebelumnya juga suka ada. Nah yang nggak boleh itu, nah ada di pasal 11 dan sudah diatur. Yang boleh itu industri farmasi, pedagang besar farmasi dengan pengawasan Menteri Kesehatan maupun BPOM. Nah, Mas Bayu meracik, nah itu yang bahaya karena kita kan nah itu pegang dulu, semua sepakat dulu. Itu di undang-undang udah jelas sekali. Jadi kalau Indonesia perlu dong legalisasi ganja. Lo ganja juga legal kok kalau kepentingan pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang berarti Kang Asep, berarti Kang Asep apa yang dimohon oleh Ibu Santi sampai dia hadir menurut saya ada keberanian tersendiri sebagai seorang ibu ya Kang. Empati kita ada di sana begitu. Kan memohon nih dari tahun 2020, nanti Ibu Santi mungkin bisa konfirmasi begitu sudah hadir bersama kita. Tapi belum dapat kepastian, harusnya ini bisa dong Kang ya? Benar nggak? Cuma yang menentukan tadi kalau Bu Santi misalkan mengatakan perlu itu, nanti kan tenaga medis yang bisa menentukan, oh boleh Bu. Nanti kan tenaga medis yang memberikan obat di dalamnya kan ada unsur-unsur ganja itu. Saya
saya BDB dan semuanya itu ada tuh unsur kimiawi yang diambil dari ganja untuk pengobatan. Paling gampang inilah. Syukur. Ya, syukur alhamdulillah kalau begitu berarti terbuka kemungkinannya. Nah, Kang, saya tahu Kang Asep sudah pensiun lah dari dunia hukum Indonesia, tapi kan masih terus berkomunikasi. Apa yang membuat permohonan ini di Komisi Yudisial masih tertahan sampai sedemikian lama? Padahal Kang Asep aja berani untuk berkatakan, enggak, kalau untuk medis di Indonesia itu bisa legal, asal tentu nanti pengawasannya kita bicara. Karena gini, opini publik itu dibentuk ya seolah-olah ganja ini diharamkan. Betul. Iya. Semua ada kekecualian, bahasa hukumnya exception. Nah, kalau MK tidak memutus cepat, yang tahu pasti MK gitu kan. Sebenarnya kan sederhana. Apakah undang-undang ini bertentangan dengan undang dasar atau kewenangan MK gitu kan? Apakah norma ini bertentangan atau tidak itu? Kita sibuk ngurusin pemilu, pilkada atau kepentingan lain atau ngurusin wakil ketua. Itu kan harus sudah diputus. Ya, jadi kalau sekarang alasannya sekarang bahwa ini untuk kepentingan rehabilitasi medis, bahasa itu sudah ada di penjelasan pasal 7 ayat 2. Ya, sudah ada di pasal 7 itu. Rehabilitasi medis sangat sangat boleh sekali. Tapan yang menentukan tadi ya industri atau tenaga medis lah yang lebih tahu teknis sekali kan. Jadi sekali lagi boleh. Jadi ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Jadi kalau saya hakim MK-nya ya sebentar lah. Apakah ini bertentangan? Tidak bertentangan kok. Silakan kalau untuk kepentingan medis lah. Memang rekomendasi itu resepnya medis bolehkan. Nah sekarang apakah diputus? Ya saya nggak tahu MK di mana. Oh oke, terbayang. Mohon maaf, tadi tampaknya saya diingatkan bahwa saya menyebutnya Komisi Yudisial. Maksudnya Mahkamah Konstitusi atau MK, sudah dibenarkan oleh Kang Asep. Jadi Mahkamah Konstitusi harusnya bisa cepat ini ya Kang. Ya mudah-mudahan ini menjadi imbauan, menjadi masukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk bisa mempercepat. Karena saya melihat dalam beberapa artikel sebelum kita ngobrol pagi hari ini Bu Santi itu cuma pengen tahu dibolehkan apa enggak sih begitu. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan bagi banyak pihak yang memang membutuhkan benar-benar ganja ini sebagai medis. Ada presidennya nggak? Udah pernah nggak Kang di Indonesia bahwa ganja nih spesifik gitu kita bicara ganja kemudian menjadi legal karena kepentingan medis itu? Kang Asep pernah tahu atau gimana gitu? Itu sangat banyak Mas Bayu, bisa tanya ke tenaga orang-orang farmasi ya, orang farmasi kan lebih tahu ya, sekali orang lebih tahu. Jadi ketika orang farmasi meracik ya obat-obat itu pasti dari unsur, tidak hanya unsur ganja, termasuk babi aja untuk vaksin dan nggak ada juga, cuman mereka meracik. Jadi produk kan entah merek apa atau tergantung mereknya kan, pabrik farmasinya mana, PBF misalnya pabrik besar farmasi, tapi dia pasti ada unsur-unsur itu. Nah nanti oleh dokter kan diresepkan, oh Pak Asep, maka bilang ke bapaknya, nih Asep kasih ini aja. Itu mah sudah banyak, sudah berlangsung selama ini juga kan untuk kepentingan medik itu dipakai. Oh oke. Nah Kang itu pengawasannya berarti ada di tim medis begitu, di rumah sakit. Sedemikian rupa seperti apa sehingga kemudian tidak disalahgunakan misalnya, Kang Asep? Yang nggak boleh tadi, misalkan karena dengan mendengar atau baca di media sosial, baca di teman-teman gitu, oh bisa nih pakai ganja, itu yang nggak boleh karena saya Mas siapapun bukan tenaga medik, bukan orang farmasi kan, bukan bidangnya, jadi harus tunggu memang diresepkan oleh dokternya gitu kan, apakah di dalam kandung ganja atau tidak ya yang tahu kan tenaga medis BPOM kan, yang lebih tahu. Yang nggak boleh itu kita yang memang sendiri, kalau masing-masing nanti meracik pakai percobaan ya kalau sembuh sih mending, kalau babak belur kan ada dosisnya, kapan digunakannya dan lain-lain. Nah kalau begitu, kalau memang ini udah pernah digunakan juga untuk medis, misalnya di sebuah rumah sakit, berarti ini Ibu Santi bisa, bagaimana caranya Ibu Santi mengajukan pengobatan ini ke sebuah rumah sakit, biar nanti kemudian rumah sakit yang mengaturnya, sehingga tidak menyalahi undang-undang negara kita berkaitan dengan narkotika, atau bagaimana Kang? Supaya nggak salah nih Bu Santi atau siapapun yang membutuhkan ganja untuk medis. Kemana jadi mereka harus jalannya menurut Kang Asep? Yang pertama kan memang harus tahu ke Bu Santi, tadi kita tanya kalau Bu Santi nanti hadir, Bu Santi tahunya ini harus pakai ganja dari mana kan? Nah, apakah Bu Santi tenaga medis atau orang farmasi? Kalau misalkan dari temennya ya harus tanya dulu kan ke dokter. Kita nggak boleh sembarangan kan minum obat-obat itu kan bahaya efek sampingnya kan. Nah kalau dokter tenaga medis paling tinggal datang ke dokter yang bersangkutan, dokter pribadi atau tenaga dimanapun pelayanan kesehatan ya paskes itu ya harus
kan dokternya pasti akan memberikan resep itu kan, yang di dalam untuk itu. Tapi kalau yang sendiri sekali lagi menggunakan itu jelas nggak boleh karena tanpa hak dan melawan hukum. Proses produksi bahasa hukumnya di undang-undang kita produksi dulu, atau proses yang lainnya. Kedua yang lebih penting, saya kira untuk Ibu Santi, ya saya kira tinggal bawa ke kesehatan. Apakah memang harus ini dengan cara itu gitu? Kalau nanti dokter, kan sekali lagi dokter bukan bidang kita ya, Pak Subayu. Betul. Harus minta diresepkan kan pasti dikasih gitu kan itu tenaga medis dan orang farmasi kan yang memberikan itu. Tapi apapun kita nggak boleh. Ini kan kejadian ini bukan baru sekali Mas Bayu, udah berkali-kali kan kita pernah yang Kalimantan dulu ya. Betul. Istrinya. Terus beberapa sering itu kejadian di Bandung juga pernah, Kabupaten Bandung, Cimahi dan beberapa daerah. Saya kira kejadian itu bukan sekali dua kali. Cuma kan persoalannya siapa yang merekomendasikan yang bersangkutan harus menggunakan ganja, tanda petik ya. Artinya kalau digunakannya sendiri seperti kasus dulu di Kalimantan untuk istrinya ya jadi melanggar undang-undangnya, maka kemudian juga sempat menjalani hukuman. Nah ini yang mudah-mudahan tetap diikuti aturannya, kira-kira begitu ya Kang. Nah Kang, kalau dokter begitu seharusnya mereka nggak perlu takut bahwa ini nanti akan melanggar hukum selama ini benar-benar digunakan untuk medis. Apa kemudian tenaga medis kita ada ketidakpahaman juga mengenai hukum ini begitu sehingga mungkin jadi ragu, sehingga sepertinya seolah-olah sama seperti saya gitu yang awam, kayaknya ini kalau untuk medis harus bikin undang-undang baru, merevisi undang-undang yang baru, padahal nggak perlu, bahwa kalau untuk medis mah boleh gitu, Kang Asep. Pengetahuan saya kan banyak juga saudara saya tuh ke lingkungan teman-teman kita yang dokter udah biasa, mereka yang penting kan obat itu. Ini mereknya ini pasti di dalamnya mengandung saya pikir yang dijual di pasaran juga tidak kan mengandung sesuatu itu, tidak hanya itu kan, itu banyak, cuma kan tidak akan disebutkan, tapi itu kan takarannya sekali lagi maaf ya menggunakan sekali lagi orang farmasi kan yang memproduksi itu kan farmasi ya, unsur ini obat sakit kepala, obat sakit ini, sakit nyeri, itu kan sakit nyeri lebih banyak kan unsur-unsur itunya, tadi istilah BDB itu ya, saya tidak akan mendalui pengetahuan di bidang luar saya. Namanya pereda sakit, pereda apa, mungkin ada unsur-unsur sebutlah narkotikanya, tapi ukurannya apa segala macam itu kan diukur. Nah ini semua lah kira-kira ya Kang ya. Posisi takarannya pasti ada, itu pasti mengandung itu. Kan cuman kan itu yang berwenang itu orang farmasi yang meracik itu kan. Nah ketika farmasi diperwenangkan oleh undang-undang ya, nah saya pikir mereka boleh, karena itu takarannya ada. Makanya undang-undang juga dalam takaran tertentu, Mas Bayu disebutin undang narkotika itu ya dalam pasal 11 tuh kalau nggak salah ya, itu jelas ya diproduksi untuk kepentingan tertentu digunakan itu sudah ada sekali, boleh ya sekali lagi 12 itu dalam tertentu untuk kepentingan ilmiah dan tadi tenaga medis. Tapi yang digunakan oleh publik itu sudah barang jadi, tablet atau apapun namanya ya, kapsul itu. Ya sudah pastilah itu udah pasti ada beberapa merek tertentu pasti mengandung itu, tapi itu kan dimungkinkan kewenangannya diberikan oleh PBE, pabrik besar farmasi gitu kan. Oke, ya baik. Kang Asep, saya mendengar informasi nih, Bang Arsul Sani, Komisi 3 DPR RI sudah bergabung. Bang Arsul, selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Bayu dan Profesor Asep Irawan. Amin, jadi doa. Iya, Bang Arsul, ini kita lagi ngobrol kan ya. Nanti Ibu Santi Warastuti, pemohon legalisasi ganja. Saya menyebut Ibu Santi itu begitu karena kemarin di CFD hadir di Car Free Day di Jakarta, meminta sedang memohon ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Kang Asep, sebetulnya nggak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi, kalau memang jalurnya benar, udah bisa kok legal untuk keperluan medis, sudah pernah dilakukan oleh perusahaan farmasi dan lain-lain. Kan sebenarnya saya mau tanya mengundang Bang Arsul ini karena kebetulan Komisi 3 kan lagi revisi Undang-Undang Narkotika, koreksi saya ya, Bang Arsul. Dan tapi sebenarnya jangan-jangan ini nggak perlu sampai ke sana, karena kalau untuk keperluan medis, keperluan kemanusiaan dan lain-lain, itu udah dibolehkan. Bang Arsul, ini Komisi 3 juga ngerti ya soal ini. Jadi sebenarnya ini mudah-mudahan jadi wawasan bahwa ini sebenarnya bisa asal jalurnya benar, kita nggak melanggar hukum kok kalau betul-betul untuk medis. Begitu Bang Arsul? Ya, jadi memang kalau kita baca di Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 2009 itu ya, Mas Bayu ya. Iya. Ya. Tadi ada pasal berapa? 11
yang disebutkan oleh Kang Asep. Tapi ada pasal 7 dan 8 ya. Pasal 7 itu mengatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dan kemudian pasal 8 ayat 1-nya itu mengatakan narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Itu kalau dipahami secara tekstual, ini kan kontradiktif. Betul. Ya. Di satu sisi di undang-undang yang sekarang ini ya. Saya belum jadi anggota DPR, Kang Asep, jadi tidak bertanggung jawab ya, kalaupun ada untuk undang-undang yang dulu itu ya. Ya, nah jadi ini yang saya kira kemudian kalau di rezim yang sekarang paling tidak menteri ini memberikan izin khusus, maka yang kita lihat ada narkotika golongan 1, morfin kan dipergunakan. Iya, ya, di dunia untuk mengurangi rasa sakit dan segala macam. Sekarang tentu morfin dipergunakan untuk itu setelah melalui penelitian empiris ya. Jadi kira-kira empirical based medicine kan atau evidence based medicine kan seperti itu. Ya. Nah, persoalannya kemudian ada aspirasi dari masyarakat yang berbasis pengalaman, experience ya, menggunakan ganja, kemudian itu meringankan penyakit atau bahkan mengobati. Periode yang lalu saya ingat betul ada kasus Fidelis ya, yang karena ganjanya disita oleh polisi ya, untuk pengobatan dan kemudian istrinya meninggal karena dia kemudian diproses hukum. Ya. Nah, yang begini-begini juga menurut saya kan tidak boleh terjadi lagi ke depan. Ya. Jadi hemat kami memang Mas Bayu saat ini sedang mulai di tahap awal pembahasan RUU atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diinisiasi oleh pemerintah. Nah, tidak ada di dalam materi RUU perubahan itu ya soal yang kita sebut sebagai dalam tanda kutip ya, meskipun barangkali nggak pas legalisasi ganja itu. Tapi memang hemat saya kan kalau kata Kang Asep, baik pemerintah maupun DPR sebagai pembentuk undang-undang ini kan nggak boleh stubborn juga, tidak boleh menutup telinga ya rapat-rapat dari masukan publik. Tetapi juga tidak boleh juga kemudian karena katakanlah ya ada kasus-kasus tertentu kemudian tanpa penelitian, tanpa kajian yang mendalam dari aspek kesehatan, kedokteran dan farmakologi, kemudian kita membuka pintunya. Jadi kita harus cari jalan tengahnya. Kami antara lain dalam rangka persiapan ini Mas Bayu, 2 minggu yang lalu juga melakukan dialog kunjungan lah ya ke para akademisi kesehatan, farmakolog yang ada di Universitas Syiah Kuala Aceh ya. Karena konon katanya ganja yang di Aceh itu kualitasnya paling bagus ya, termasuk untuk kesehatan ya. Tapi kita nggak boleh nanam ini Kang Asep sembarangan karena kata-kata yang paling bagus kualitasnya itu. Oke, jadi itu Mas Bayu saya kira. Oke, di titik-titik itulah nanti saya harus jeda sebentar untuk kemudian nanti kita gabung lagi. Mudah-mudahan Ibu Santi juga bisa sudah bergabung. Tapi saya melihat ada hope, ada harapan begitu dari Bang Arsul dan kawan-kawan Komisi 3. Betul ada misinterpretasi mengenai undang-undangnya, ada yang kontradiktif. Nanti saya tanya lagi ke Kang Asep. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan kita bersama untuk melihat hal-hal semacam ini untuk kemanusiaan ke depan. Kita sambung usai jeda, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.